Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas dalam satu hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan motivasi dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dalam satu hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari berbagai ancaman, tantangan, bahkan pergumulan. Itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Namun sebagai orang Kristen yang setia, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang namanya disakiti, yang namanya dihina, yang namanya difitnah, yaitu memang sakit. Dan ada banyak orang tidak terima dengan perbuatan yang diperlakukan sedemikian rupa terhadap dirinya. Respon yang akan kita lihat dan yang jelas yang akan kita lakukan menurut firman Tuhan hari ini sangat luar biasa sekali. Ketika Petrus memberikan firman ini kepada jemaat yang sedang mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, Petrus memberikan keteladanan melalui Yesus Kristus. Yang mana kita ketahui bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang menderita, yang sengsara, bahkan yang mati di kayu salib. Tetapi apa respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang mencaci maki, terhadap orang-orang yang membunuh Dia, yang memfitnah Dia? Dia tidak membalas dengan caci maki. Walaupun Dia menderita, tapi Dia tidak mengancam. Bahkan Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk melakukan firman ini. Bahkan jujur mungkin kita semua sepakat sangatlah sulit bagi kita untuk melakukan seperti yang dinyatakan di dalam nats ini. Tetapi sebagai pengikut Kristus, ya memang harus siap untuk menderita. Karena pengikut Kristus yang setia, pembalasan itu bukan hak kita. Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itulah yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Ketika kita ditampar
ketika ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ketika kita dilempar dengan batu, harus kita lempar dengan pisang. Artinya bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal ini juga sangat jelas dipaparkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah sejatinya Kristen yang setia. Keteladanan Yesus Kristus itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahwa apapun yang kita alami, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan Yesus juga pernah pesankan kepada kita bahwa orang-orang yang memusuhi kita itu, bahwa orang-orang yang menyakiti kita, tugas kita hanya mendoakan mereka, bukan melakukan pembalasan. Sebelum nats ini di ayat 21 Petrus sudah katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Di dalam buku Ende kita juga sering kita nyanyikan, sai ihut tonokuho, sai ihut tonokuho, Yesus gok dihorohaku, sai ihut tonokuho. Jadi teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itulah yang harus kita ikuti. Jadi bagaimana sepenuhnya kekristenan kita ini harus mengikuti jejak Kristus. Pembalasan itu bukan hak kita. Dan memang menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu memang sangat-sangat berat. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tetapi Dia akan selalu menopang kita asal saja kita berserah kepada Tuhan. Dialah yang memampukan kita. Mari kita mengikuti teladan Kristus, karena itulah yang akan kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ikutlah teladan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga atas pengorbanan-Mu. Tuhan telah memberikan keteladanan yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, sungguh kami sangat tidak mampu untuk melakukan hal itu. Dan sangat sulit bagi kami untuk mengikuti jejak-Mu, mengikuti keteladanan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang mengasihi kami. Berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mampu Tuhan untuk selalu mengingat akan segala pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ketika orang-orang memfitnah kami, berbuat yang tidak baik, bahkan memberikan beban pikiran kepada kami melalui keteladanan yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman hari ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang mampu mengikuti keteladanan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam firman-Mu. Berkati kami dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini, sehingga kami melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua.